1 bulan sudah sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama pasien positif corona. Dari awalnya 2 orang, kini sudah lebih dari 2.000 orang. Berdasarkan sejumlah penelitian, puncak pandemi COVID-19 di Indonesia akan terjadi di bulan April ini. Lalu kapan pandemi corona akan berakhir? Ya, untuk mendiskusikannya sudah ada 2 narasumber kita, ada anggota SIM COVID, Profesor Hadi Susanto, serta juga ada ahli epidemiologi FKM UI, Dr. Pandu Riono. Selamat sore, Prof. Hadi dan Dr. Pandu. Juga Dr. Pandu, Bapak. Selamat sore. Selamat sore, Mas Sofian, Mbak Tira. Ya, saya ke Prof. Hadi terlebih dahulu. Apakah betul ini adalah puncak pandemi COVID-19 di Indonesia? Dan pertanyaan kedua adalah, ini saya yakin mewakili seluruh warga Indonesia dan juga seluruh warga di dunia. Kapan wabah ini akan berakhir, Prof? Terima kasih pertanyaannya. Sebelum menjawab pertanyaan, saya ingin menyampaikan dulu bahwa saat ini sudah banyak tiap kampus, para ahli sudah mengeluarkan prediksi masing-masing. Saya ingin menyampaikan bahwa kita harus memakai informasi yang disampaikan itu pada tahap kualitatif. Kita jangan menganggap bahwa itu pada kuantitatif. Kenapa? Karena bahkan informasi yang paling sederhana pun, misalkan 1 orang terinfeksi, ketika dia mulai terinfeksi sampai dia sembuh, itu dia menginfeksi berapa orang, itu kita masih belum tahu. Sementara ini informasi yang dasar. Kemudian berapa lama orang itu sakit sampai sembuh, atau berapa lama seseorang itu sakit sampai dia meninggal. Informasi-informasi dasar ini kita masih belum ada. Sehingga para pemodel, para peneliti itu menggunakan data kira-kira, parameter kira-kira, misalkan informasi dari Cina, dari Korea Selatan dan sebagainya. Nah, karena data yang tidak ada ini, karena parameter kira-kira ini, sehingga ketika 2 ahli, tim ahli pun menggunakan model yang sama, itu bisa menghasilkan data yang prediksi yang berbeda. Jadi ini yang harus kita pakai, bahwa informasi yang ada, hasil penelitian yang ada itu ada tahap kualitatif. Walaupun prediksinya berbeda-beda, proyeksinya berbeda-beda, tapi yang harus kita ambil menurut saya adalah bahwa angka yang dikeluarkan untuk angka infeksi, prediksi infeksinya itu semuanya besar-besar. Menurut saya ini yang lebih penting gitu, dibandingkan kapan sih persisnya gitu, sehingga kita bisa siaga, kita bisa waspada, dan tidak menggampangkan masalah ini. Gitu. Nah, kalau kembali ke pertanyaan, dari beberapa penelitian dari kolega-kolega di Indonesia yang saya baca, saya mungkin lebih enak mengatakan kalau paling cepat itu kalau kondisi yang ideal gitu mungkin ya, seperti yang kita harapkan gitu. Paling cepat itu mungkin akhir bulan ini, akhir April atau pertengahan Mei, itu yang paling cepat. Sementara perhitungan yang lain bisa lebih panjang lagi, bisa sampai bahkan ada yang Juli seperti yang sudah disampaikan. Itu prediksi panjang itu faktor apa, Prof? Bisa karena misalkan karena proses mitigasi, misalkan tadi ketika kita mengurangi interaksi kita dengan orang lain, physical distancing itu kalau berhasil itu juga mendorong puncaknya ke belakang, tapi menekan jumlah korban. Gitu. Jadi banyak faktor yang berpengaruh terhadap proyeksi puncak itu. Iya, saya juga mau ke Dr. Pandu. Dr. Pandu, sejauh ini sebenarnya bagaimana ini akan ada akhirnya ini kapan kira-kira ketika warga kita sudah sangat mematuhi memakai masker, kemudian jaga jarak dan beberapa hal lainnya. Usai jeda ya dokter dibahasnya. Pemirsa, Kabar Petang segera kembali.